Saudara tahu apa klip yang saya sampaikan di depan ini, saya percaya saudara mengerti ya dari bahasa gambar ini, yaitu peristiwa di mana Bapak Yahweh menyuruh Moshe dan Aaron ya untuk bertemu dengan Raja Firaun saat itu, dan kemudian mereka minta supaya umat Israel itu boleh beribadah kepada Bapak Yahweh. Ya, Moshe dan Harun ya ditugaskan oleh Bapak Yahweh untuk menghadap Firaun dengan satu tujuan, yaitu supaya umat Yisrael boleh beribadah kepada Bapak Yahweh. Nah, tetapi kita akan melihat respon daripada Firaun. Ya, kita akan melihat respon daripada Firaun. Apa yang dikatakan oleh Firaun? Saya akan ambil dari kitab Keluaran, dan ayatnya memang saya potong-potong, tetapi saya hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh Firaun berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Kita akan lihat ya ayat-ayatnya. Minta tolong bantuan Henok Rudi bisa membantu membaca ya semuanya. Ya, silakan. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Yahweh. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Yahweh. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Elohim." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang tadi firmankan Yahweh. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ya, saudara perhatikan beberapa ayat yang telah dibaca. Terima kasih ya, Henok Rudi. Saudara lihat satu pattern, satu pola yang selalu diulang-ulang oleh Firaun, yaitu satu pattern berkeras hati. Ya, saat itu diberi 10, beberapa tulah, belum sampai 10, tetapi sikap, tindakan, dan perkataan daripada Firaun, dia mengeraskan hatinya. Dan itu dilakukan berulang-ulang, saudara. Ya, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Akan tetapi bahkan sampai ya melebihi dari 3 kali atau 4 kali kalau tidak salah di sana, ya. Dan terus berulang-ulang dia mengeraskan hati. Sehingga di satu titik, ya, di satu titik firman ini keluar, saudara. Ya, yaitu di dalam Keluaran 10 ayat 27 dikatakan, berkata bahwa tetapi Yahweh mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa kali, berulang-ulang kali Firaun melakukan tindakan mengeraskan hatinya, dan di satu saat tanpa dia sadari, ya, Yahweh itu mengeraskan hati Firaun. Dia nggak sadar, saudara. Dia pikir, oh saya keraskan hati sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Dia pikir tulah itu akan terus seperti itu ya. Ada patternnya gitu. Setelah selesai minta tolong sama Moshe sama Aaron ya untuk menghentikan tulah-tulah itu dan kemudian keraskan hati lagi. Jadi dia melakukan itu terus. Dan di satu titik tanpa dia sadari, Yahweh mengeraskan hati Firaun. Ya, ini kasus pertama nih ya. Ini kasus pertama. Nah, saya akan bawa kepada saudara di dalam kasus yang kedua. Ya, ini kasus yang pertama dan saya akan bawa saudara kepada kasus yang kedua. Yaitu pada zaman Yeshua HaMashiach. Ya, nah Yeshua HaMashiach ini
memberitakan kebenaran di antara bangsa Israel dan menyatakan mujizat-mujizatnya. Banyak mujizat yang sudah terjadi, ya, sehingga di satu titik, ya, itu ada peristiwa di dalam saya nggak kelihatan nih ayat berapa ini. Tolong Henok Rudi bisa baca untuk kita semua nih. Kemudian dibawalah kepada Yesua seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesua menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud atau Mesias. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Jadi saat itu Yesua seperti biasa melakukan penyembuhan dan saat itu ada orang yang kerasukan setan, saudara. Ya, tetapi tidak ditulis di sini dia seperti yang terjadi di Gadara. Ya, saudara tahu ya peristiwa yang di Gadara atau Gerasa, di mana setannya itu masuk ke dalam orang dan kemudian orangnya jadi super power gitu, Superman. Ya, dia dikatakan dibelenggu dengan belenggu-belenggu besi, itu semua dipatahkan semua. Wah, kan itu Superman, saudara. Tetapi dalam hal kasus ini, setan ini masuk, tetapi tidak membuat orang itu seperti kegilaan begitu. Akan tetapi yang diserang adalah buta dan bisu. Jadi orang ini buta dan bisu, ya, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, itu karena kerasukan setan. Ya, seringkali banyak sekali di antara kita sekarang, ya, orang-orang luar sana, saat dikasih tahu mengenai Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh, nama Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi yang turun ke dunia dalam rupa manusia Yeshua HaMashiach, itu mereka tidak bisa melihat, mereka buta. Dan juga mereka bisu, nggak bisa ngomong. Ya, jadi itu satu indikator bahwa mereka juga kerasukan setan gitu. Ya, tapi levelnya memang level buta dan bisu begitu. Tidak sampai membuat apa itu namanya piring terbang dan sebagainya ya, gelas terbang, panci terbang seperti itu ya. Terus kemudian teriak-teriak, telanjang dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi sebetulnya mereka juga kerasukan setan. Jadi kita harus hati-hati ya, waspada. Jadi karena kalau saudara punya saudara yang family yang belum bisa melihat kebenaran ini, patahkan kuasa daripada roh-roh jahat itu, ya. Ada kerasukan setan di dalam itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, saat itu Yeshua sedang menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dan orang itu sembuh. Ya. Kemudian orang-orang itu takjub dan dia berkata, ini kelihatannya nih ya, anak Daud. Nah, kalimat anak Daud itu artinya Mesias. Itu satu istilah yang sudah common ya, sudah umum saat itu, bahwa yang disebut sebagai anak Daud ya, itu adalah julukan terhadap Mesias. Dan Mesias itu adalah orang yang akan buat mereka saat itu mereka berpikir bahwa mereka akan ditolong oleh Mesias untuk lepas dari perbudakan dari bangsa kekaisaran Romawi, begitu. Ya. Jadi mereka lihat Yeshua ini sebagai Mesias. Nah, tetapi apa yang menjadi respon daripada orang Farisi yang mendengarnya? Ya, mereka berkata, "Oh, itu Yeshua itu menyembuhkan orang itu dengan kuasa setan, ya, yang lebih besar, penghulu setan, begitu, ya, istilahnya jenderalnya setan, begitu, ya." Karena dia tahu, dia kan ini Yeshua akan ngusir setan kan, bukan menyembuhkan begitu saja. Ini kasusnya different loh, beda dengan saat Yeshua menyembuhkan Bartimeus, ya, itu memang betul-betul buta dia, gitu, secara fisik. Akan tetapi kebutaan yang kali ini itu karena kerasukan setan. Jadi setannya diusir dan mereka tahu bahwa ini adalah pengusiran terhadap setan. Tapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi saat itu, dia berpendapat dan berkata bahwa dengan kuasa jenderalnya setan, Yeshua mengusir setan. Dan kalimat ini kalau diteruskan ke bawah, Yeshua menjelaskan, ya, ini dia ayatnya. Tolong Henok Rudi bisa baca untuk kita semua. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila orang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni.
Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, silakan dilanjut dengan Markus pasal yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara bisa lihat di sini. Kalau seandainya Yesua berkata, kamu hanya menghujat anak manusia, kamu akan diampuni. Akan tetapi level yang dilakukan oleh orang Farisi ini, itu mereka sudah melihat mujizat Yesua berulang-ulang, dan mereka mengatakan sebagai conclusion-nya atau kesimpulannya, bahwa Yesua melakukan hal itu semua karena diberi kuasa oleh jenderalnya setan, begitu. Ya, kalau saya bisa perkatakan seperti perkataan sehari-hari. Dan Yesua berkata, jika kamu menentang atau melawan anak manusia, kamu akan diampuni. Akan tetapi, kalau kamu menentang Ruach Yahweh Elohim, kamu tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Jadi selama kamu hidup ini sudah masuk di dalam kategori kamu tidak diampuni. Walaupun orang itu masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ya. Dan bahkan Yesua tidak berhenti sampai di situ. Yesua berkata, di dunia yang akan datang pun tidak. Wah, itu celaka. Luar biasa. Jadi, start di dunia ini orang-orang itu masih diizinkan hidup, tetapi tidak bakal diampuni dosanya, dan dilanjutkan nanti di dalam dunia yang akan datang, ya. Berarti setelah kematian, orang itu akan dibuang di lautan api. Saudara bisa lihat, Markus dan Matius menggunakan kata yang sedikit berbeda, tetapi sama kekuatannya. Ya, kalau di Markus dikatakan bahwa dia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Wow, ini mengerikan sekali. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, jadi dosanya itu walaupun dia masih hidup tetapi tidak bisa diampuni lagi. Karena sudah masuk kategori penghujatan terhadap Roh Kudus, Ruach Yahweh Elohim. Inilah yang saya maksudkan sebagai dosa yang sempurna. Walaupun orang itu masih tetap hidup, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa melakukan banyak aktivitas, bekerja, punya keluarga, dan sebagainya. Tetapi di hadapan Bapa Yahweh, ini orang terbuang. Tidak akan pernah diampuni selama-lamanya. Ya, mungkin saudara akan berpikir, kok bisa begitu? Mekanismenya bagaimana? Nah, kita akan lihat ya, kita akan lanjutkan. Ya, nanti saudara akan bisa mendapatkan apa yang dimaksud. Saya akan berikan contoh kecil saja, ya, tapi saudara nanti akan bisa melihat dan menimbang serta menilai apa yang terjadi, dan itu nyata di tengah-tengah kita semua. Ya, jadi saudara paham dulu ayat-ayat ini. Ini contohnya seperti persis Firaun tadi, dikasih kesempatan, ya, kemudian dia berkeras hati. Setelah melihat kelegaan, dikasih kesempatan lagi, mengeraskan hati lagi. Dikasih kesempatan pembebasan, melegakan, nggak ada tulah-tulahnya, mengeraskan hati lagi. Dan tanpa disadari, Firaun melewati garis yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh berkata, aku keraskan hati kamu. Selesai. Walaupun dia masih bisa berkarya sedikit, ya, buat Mesir, Misraim saat itu, tetapi di hadapan Bapa Yahweh, kesempatanmu habis. Ya, paham ya? Itu konsep daripada dosa sempurna. Nah, sekarang kita akan melihat bagan. Coba tolong dibaca terlebih dahulu Matius 25 tadi. Henok Rudi bisa bantu saya. Terima kasih. Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, perhatikan ayat itu. Kalau mempunyai, maka akan ditambahkan sehingga berkelimpahan. Akan tetapi kalau tidak punya, apa saja yang dalam hidupnya akan dikuras, diambil, saudara. Ya, jadi begini, bagian ini saya bikin seperti ini. Ada yang mendapat pemahaman firman, ya, mendapatkan pemahaman firman. Dan saat orang itu mendapatkan pemahaman firman, itu orang itu harus pilih. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk bebas, free will, punya kehendak bebas untuk memilih. Dan pilihannya cuma dua, saudara. Nggak ada pilihan tengah. Ya, pilihan nggak ada di tengah, gitu ya. Jadi pilihan hanya dua. Mau menerima atau menolak. Sudah begitu aja. Ya. Ada orang yang berkata sekarang, oh saya tidak menerima tapi tidak menolak. Itu sudah termasuk menolak. Ya. Jadi pilihan cuma dua, menerima atau menolak. Nah, kita akan lihat orang yang menerima dulu. Ya, kita akan melihat orang yang menerima dulu. Kalau menerima, maka pemahaman firman itu akan ditambah. Cocok dengan apa yang dikatakan Matius 25 tadi. Ya, kalau punya akan ditambah. Itu prinsipnya. Ya, setia dari perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ya, akan ditambahin. Dan setelah ditambahin, proses ini akan diulang lagi. Dia akan ditambahin lagi dengan kebenaran yang baru. Dia mau terima atau tidak? Kalau dia mau menerima dan percaya, ya, kebenaran yang sesuai dengan firman, pola Ibrani yang benar, dia akan ditambahin terus. Ya, dan ini diulang-ulang. Kalau ini diulang-ulang terus, apa yang terjadi? Maka orang itu akan masuk di dalam fase glory to glory. Kemuliaan menuju kemuliaan. Ya, itu ayatnya ada di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Minta tolong untuk Henok bisa baca untuk kita. Thank you. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, saudara perhatikan di sini, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambarnya siapa? Yeshua HaMashiach. Kalau itu terus diulang-ulang, maka ujung terakhir adalah rapture. Paham ya? Jadi, saya ulangi lagi. Kalau seorang menerima kebenaran firman dengan pola yang benar, dan dia meresponi dengan benar, dia percaya, beriman, ya, dan menerimanya, maka dia akan naik ke satu kedalaman tertentu, ya, level tertentu, dan kemudian di sana nanti dia akan ditambahin. Saat dia ditambahin, ya, dia diperhadapkan lagi, kamu percaya atau tidak, gitu. Ya, dan orang itu terus dilakukan seperti itu. Dan kalau dia percaya akan kebenaran firman, maka dia akan sampai kepada 2 Korintus 3:18 yang akan menuntun dia kepada rapture. Ya, itu adalah bagian orang yang percaya dan menerima. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jadinya orang yang menolak. Ya, itu yang tadi yang menerima ya. Sekarang kita akan melihat yang menolak. Nah, bagi orang yang menolak, maka dia akan mengeraskan hatinya. Oh, enggak percaya saya. Ya, itu cocokmologi itu. Itu enggak percaya itu, ya. Itu kan cuma teori-teori saja. Ya. Itu Yahweisme yang ngomong itu. Enggak percaya, mengeraskan hatinya. Perhatikan. Saat dia mengeraskan hatinya, itu sama dengan seandainya ada orang yang dalam proses menuju ke 2 Korintus, glory to glory tadi, tiba-tiba dia tidak percaya. Di tengah perjalanan dia tidak percaya, berarti dia akan masuk ke dalam golongan yang mengeraskan hati. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi saat ada orang yang percaya, kemudian jadi tidak percaya, dia masuk golongan orang yang menolak. Ya, ingat tidak ada jalan tengah, hanya ada dua jalan, percaya atau menolak. Nah, dia akan masuk di dalam mengeraskan hati. Nah, saat dia mengeraskan hati, Roh Kudus, Roh Yahweh Elohim tidak tinggal diam. Dia tetap memberikan kesempatan kalau masih ada kesempatan. Ya, proses ini akan diulang lagi. Dikasih kebenaran lagi, dikasih tahu. Tiba-tiba muncul ada teman yang berkata, kamu percaya dong sama Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, bukan percaya kepada Yahusa atau kepada Yahua atau namanya adalah Yehoshua, ya. Tapi yang benar adalah Yahweh
di dalam Yeshua HaMashiach. Dikasih kesempatan lagi. Kalau sampai dia mau bertobat, maka dia akan kembali posisinya ke atas. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat dan berulang-ulang dia tidak mau bertobat, ya, mengeraskan hati, maka di satu titik orang itu akan masuk di dalam satu level atau satu daerah yang namanya dosa sempurna. Persis seperti dua kasus yang telah kita baca di atas. Yang pertama adalah Firaun, yang kedua adalah orang Farisi. Masuk. Padahal orang itu belum meninggal, saudara. Tapi di hadapan Bapa Yahweh, orang itu sudah masuk di daerah dosa sempurna. Dosanya tidak diampuni. Karena apa? Karena dia mengeraskan hati pada saat Ruach Yahweh Elohim berulang-ulang menegur dia. Berulang-ulang, ya, untuk membawa orang itu kepada kebenaran, orang itu tidak mau. Tidak mau diarahkan, tidak mau kembali kepada pola yang telah ditetapkan Bapa Yahweh. Masuk dia di sana. Ya, orang itu nggak sadar. Seringkali orang itu tidak sadar. Kalau dia sadar, dia bertobat, dia bisa kembali. Tapi seringkali orang itu tidak sadar sampai matinya. Ya, dan dia masuk dalam dosa sempurna dan bisa dipastikan bahwa orang-orang itu masuk dalam lautan api. Ini saya nggak menghakimi loh. Ini saya hanya memberikan apa yang ada di dalam firman. Kalau nggak ada dalam firman, saya nggak berani ngomong. Tapi karena ada kasus ini di dalam firman melalui peristiwa Firaun dan peristiwa Yeshua dengan orang-orang Farisi, maka saya berani berbicara, saudara. Ya, dan ini ada real. Ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati, dan kita juga harus diperlengkapi dengan pengajaran ini. Ya, jadi kita paham semua ya. Jadi kalau sampai orang itu dikasih tahu mengeraskan hati berulang-ulang, maka di satu titik saudara nggak akan pernah tahu orang ini dosa sempurna atau tidak. Kita nggak pernah tahu. Yang hanya tahu adalah Ruach Yahweh Elohim. Roh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sendiri yang tahu posisi ini. Bahkan orang itu sendiri pun tidak menyadari. Persis seperti Firaun. Ya, paham ya? Bagian ini. Nah, kita akan coba, ya, seperti yang saya ayat tadi kita sudah baca, bahwa orang yang menghujat roh berulang-ulang melakukan kekerasan hati, menolak kebenaran, ya, dia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya.